Recording in progress. Mari tembusi setiap hati. Mari merdekakan setiap kami. Bicara dalam hidup kami, Tuhan. Kami tahu ada Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih buat hadirat-Mu, buat setiap roh hikmat, wahyu, pengertian yang bekerja di tengah-tengah kami. Mari bicara, Tuhan. Dan biar kami menyiapkan hati kami untuk benar-benar Engkau sirami, Engkau tabur dengan kebenaran dalam nama Yesus. Kami bersyukur berdoa. Amin. Oke, silakan duduk. Saya taruh di sini kali ya. Kayaknya saya cuma punya waktu 20 menit, tapi saya berdoa 20 menit ini akan menjadi waktu yang efektif buat kita semua ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Jadi kalau tadi Bapak-Bapak lihat kan, saya taruh temanya adalah ketaatan kan. Saya tuh sebenarnya selama ini kalau nyiapin firman itu pasti Tuhan ada bicara sesuatu.
Sampai detik tadi waktu saya lagi dengerin kesaksian itu, Tuhan tidak bicara apa-apa sama saya lah. Jadi saya juga bingung. Tapi setelah kau kesaksian jadi gini, oh iya sekarang saya paham Tuhan kenapa Tuhan gak bicara apa-apa sama saya. Udah cukup sebenarnya. Loh, itu pelajaran yang mantap loh soal ketaatan. Jadi kayaknya sih udah gak perlu cerita apa-apa lagi soal itu. Tapi kalau boleh, saya mau menolong teman-teman semua di sini. Saya mau bagi sesuatu yang saya berdoa ini akan sangat menolong kehidupan Bapak Ibu Saudara ke depan. Nah, ini ada hubungannya dengan ketaatan ya. Jadi gini, ini adalah momen di mana Roh Kudus sedang bergerak dengan sangat kuat. Ada amin? Kenapa? Karena kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus kan. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, lalu kita kalau zaman dulu ini adalah waktunya di mana semua anak-anak Tuhan itu menanti-nantikan Roh Kudus itu turun. Dan percayalah setiap kali dia dihormati dan dinanti-nantikan, mau itu momennya adalah hari turunnya Roh Kudus atau hari kenaikan Yesus dan lain-lain. Ketika dia dinanti-nantikan, percayalah bahwa dia itu memang terlebih rindu untuk menjamah setiap kita. Nah, firman Tuhan itu berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, aplikasinya pada zaman sekarang tuh gimana? Di sini saya tahu mungkin Bapak Ibu Saudara ada dalam kondisi yang kurang baik gitu ya. Atau misalnya ada dalam kondisi yang oke, sekarang saya lagi kondisi baik. Tapi bolehkah dengan jujur jawab sama saya ya? Yang benar-benar sudah mengalami lahir baru siapa? Oke, puji Tuhan, saya bersyukur ya. Yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus siapa? Sudah? Oke. Sekarang boleh jawab saya dengan jujur ya. Bolehlah jawab 1-2 orang. Ketika Roh Kudus itu turun dalam hidup Bapak Ibu Saudara ini, benarkah mengalami yang namanya kudus turun? Nah, kuasa itu turun? Contohnya apa? Ini kita ngomong real, hati ke hati. Jadi kita nggak ngomong fokus-fokus yang melayang-melayang, dan kita ngomong aplikasinya. Oke, ada berkata Roh Kudus turun dalam hidupmu, boleh kasih saya contoh nggak apa? Oke, mau kasih contoh? Dan kalau you mau udah supernatural sudah aman lah. Itu ya kalau you I percaya. Ada yang mau kasih contoh saya? Kalau saya pribadi dendam yang saya alami lepas sendiri. Dendam sama ayah. Oh, dendam. Oke. Pak, itu bicara soal kuasa Tuhan yang memulihkan. Tapi saya bicara soal dinamis, soal kuasa yang kita melakukan sesuatu, ada kalau bahasa Alkitabnya gini ya, tanda ajaib dan mujizat itu yang mengikuti orang percaya. Itu yang saya maksud. Nah, kenapa saya benar-benar tanya apa adanya? Karena gini loh, saya nggak mau ya kita ini jadi orang Kristen yang jualan obat dalam tanda kutip. Oh iya, katanya Tuhan Yesus menyembuhkan. Oh, katanya kalau Tuhan Roh Kudus turun di tengah-tengah kamu, kamu akan terima kuasa. Apa? Karena waktu Tuhan Roh Kudus menurunkan kuasanya, lidah api itu orang semua bisa lihat. Itu benar-benar lidah api, dan semua lukisan di seluruh dunia sepakat bahwa lidah apinya beneran ada di atas kepala orang. Dan sejarah mencatat, bukan Alkitab saja, sejarah mencatat hari itu ketika Petrus khotbah dan ribuan orang mendengar semuanya, dengar Petrus itu ngomong dengan bahasa mereka masing-masing. Itu sejarah mencatat, bukan cuma Alkitab. Jadi kalau kita bilang, oke, saya sudah lahir baru, amin. Oke, saya terima Roh Kudus, kuasa Roh Kudus turun dalam hidup saya. Oke, boleh kasih saya contohnya. Nah, itu yang mengerikannya kekristenan zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena orang percayanya, oh ya udah pokoknya amin, amin, amin. Terus praktek nyatanya apa? Gak ada, gak tahu. Bicara soal kuasa adalah saya bicara soal gini. Mungkin yang ekstrim ya, kita ngedoain orang dalam nama Yesus, dar, sembuh on the spot. Itu bicara soal kuasa.
Kayak Bu Ana tuh. Ibu nanti kalau nonton saya malu deh. Berapa kali ya saudara ya, saya itu dulu punya masalah autoimun yang parah sekali. Dan entah gimana Ibu Ana itu dulu rajin banget telepon saya. Dan entah gimana, kalau pas saya lagi kumat, dia itu telepon. Lalu dia bisa ngomong gini, kamu gimana kondisinya ya? Kan nggak mungkin bohong ya, sama Tuhan nanti nazar ya kan ya. Jadi saya bilang, Bu, saya lagi sakit, kondisi lagi tidak bagus gitu. Ayo dong beriman, beriman, beriman. Nah, dia ini menjadi mentor juga bertanggung jawab, saudara. Jadi bukan cuma melakukan ngomong beriman, tapi dia juga doain saya. Bapak Ibu saudara gini ya, saya itu hamba Tuhan itu, ya you can call me Thomas whatever lah, Anda boleh sebut saya kayak Thomas atau gimana. Tapi saya sama Tuhan itu percaya kalau Tuhan yang saya sembah itu ada bukti nyatanya gitu. Jadi as God as my witness ya, ini kesaksian saya secara pribadi. Ibu Ana tuh tiap kali telepon saya lagi sakit separah apapun, sakit sampai mau mati itu saya kepala. Dia telepon gini, dalam nama Yesus, pokoknya semua sakit itu harus sembuh dalam nama Yesus. Itu sekejap hilang sakitnya. Tuhan saksi. Kuasa yang seperti itu yang saya omongin, Bapak Ibu Saudara. Oke, ini kesaksian saya dari Bu Ana ya. Ini kesaksian saya yang lain soal bicara dengan pose gelap gitu ya. Suatu hari ya kok saya juga pernah berteman dengan orang yang gak benar ya. Pokoknya hari itu kita lagi ngumpul di Braga di salah satu apartemen. Mereka lagi pesta yang aneh-aneh. Ada orang baca tarot, saudara. Orangnya kecil, sekecil Ibu Lisbeth, kecil banget dan lebih kurus, jauh lebih kurus, kayak orang pokoknya kurus sekali. Jadi teman saya yang ikut party di situ ada yang tahu saya ini hamba Tuhan. Jadi kayak bagi dua jalur, ada yang baca tarot, ada yang didoain. Nah, kalau saya cerita apa itu gimana aneh. Nah, jadi pokoknya dua-duanya ya. Jadi ada yang mereka dibaca tarot, ada yang didoain sama saya, ada yang konseling sama saya. Nah, lalu sudah beres semua, saya itu duduk di kursi biasa seperti ini. Nah, si teman-teman saya itu yang selama ini konseling sama saya itu duduk di kursi besi, yang kursi besi padat ya, saudara ya tahu ya, bukannya kursi metal yang tanahnya kopong, itu bukan, kursi padat. Nah, lalu saya itu lagi ngobrol-ngobrol dan lain-lain, tiba-tiba si pembaca tarot ini duduk di depan saya di kursi yang selama itu tadi dipakai dengan orang jauh lebih gendut daripada dia. Tingginya saya, beratnya bisa 2 kali lipatnya saya. Gambarannya gitu. Jadi yang saya konsul itu gendut-gendut. Jadi ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Itu saya tuh tiba-tiba gini. Saya berdoa mulai hari ini Bapak Ibu Saudara belajar untuk lebih dalam jalan dengan Tuhan sehingga punya sebuah ketajaman rohani ya. Tiba-tiba pas lagi ngobrol saya ngerasa gini, kok udara berubah syuk gitu. Tiba-tiba saudara, kursi yang dia dudukin, kursi padat itu seperti ada tangan yang mematahkan, cepat dia jatuh. Terus saya mikir gini loh, selama ini yang duduk di sini tuh jauh lebih gendut daripada dia, mungkin berarti bisa 3 kali lipat. Dia itu 40 kilo juga mungkin gak nyampe, saudara. Kecil sekali orangnya. Tapi jatuh. Lalu Tuhan itu bicara sama saya gini, yang dia bawa itu berusaha menyerang kamu. Oh, saya bilang, oh ya udah. Saya bilang gini, yang kamu bawa nyoba nyerang saya ya. Saya bilang gitu. Saya tanya, loh kan kita belajar konfirmasi ya saudara ya. Terus dia bilang gini, iya kok kamu tahu sih? Ya saya cuma nebak sih, saya bilang gitu. Terus setelah itu dia kan gak berani lagi macam-macam, tahu ilmunya kalah gitu ya. Saya bilang duduklah kita bicara. Kamu tuh ngapain? Pakai ilmu-ilmu begini tuh ngapain? Saya bilang, iya saya tuh mau nolongin orang, dia bilang gitu. Ya saya bilang gini lah, kamu kan udah tahu ya yang urusan dengan yang begitu-begitu. Itu urusannya kamu nanti harus ada yang kamu bayar, mau itu darah, mau itu apalah. Saya bilang mendingan dari Tuhan Yesus aja. Saya benar-benar gamblang ngomongnya udah bodo amat, lalu dari agama lain udah terserah. Mendingan dari Tuhan Yesus aja, lebih enak, lebih damai sejahtera. Itu kuasa, saudara. Ketika kuasa itu turun atas hidup kita, dia bukan cuma kuasa yang secara aktif kalau kita ngomong lalu bergerak gitu. Tapi ketika kita duduk diam pun, perlindungan Tuhan itu
secara aktif dia bergerak dalam hidup kita. Yang kuasa gelap coba colek aja dijegal sama malaikat Tuhan. Nah, saya bicara soal kuasa yang seperti itu. Udah nggak zaman lagi ya kita tuh ngomong Kristen yang nggak ada buktinya. Dan jangan salahkan Thomas kalau Thomas berkata kalau misalnya saya nggak cucuk, saya nggak terima bukti, saya nggak percaya deh. Gini saudara, dulu kita mungkin berpikir bahwa berarti kalau lu kayak Thomas lu nggak beriman. Hari gini ya kita apa adanya aja. Banyak kok orang datang ke gereja udah nggak percaya dengan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena nggak ada buktinya. Anda boleh cek gereja-gereja yang di timur-timurnya permisi banget. Saya tidak mendiskreditkan hamba-hamba Tuhan. Banyak yang perlu ngegele dulu kalau mau khotbah biar khotbahnya bagus, betul kan? Dan mereka mengakuinya. Ada yang perlu minum scotch dulu, mungkin 4 scotch. Biar relax, biar khotbahnya bagus. Come on. Betapa menyedihkannya sebenarnya keadaan gereja sekarang itu sebenarnya kalau kita lihat gitu ya. Makanya banyak orang akhirnya nggak ketemu Tuhan di gereja. Nah, yang saya mau bagi hari ini adalah bagaimana membangun sungguh-sungguh mesbah pribadi sampai Anda lumayan ngerti bahasa Tuhan. Saya nggak bilang Anda pasti ngerti bahasa Tuhan. Tapi gini ya, karena banyak orang juga nggak ngajarin emang sebenarnya cara dengar Tuhan itu gimana? Cara kita nangkap yang Tuhan mau itu gimana? Oke, kita buka dulu kebenaran firman Tuhan ya. Biasa, saudara. Anda boleh buka Alkitab sama-sama saya. Kita buka di Yesaya pasal 50. Kita baca ayat 4. Saya bacain aja buat saudara ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, itu ya ayatnya. Setiap pagi ia mempertajam telingaku untuk mendengar seperti seorang murid. Oke. Saya mau tanya lagi nih. Siapa di sini yang punya mentalitas bahwa Tuhan hanya bicara kepada hamba Tuhan atau penatua? Gak apa-apa, gak salah. Saya sampai umur 19 tahun mikir gitu. Ada yang mikir gitu? Enggak, di sini sudah merdeka semua pikirannya. Serius, enggak ada. Jadi semua percaya bahwa Tuhan bisa bicara sama kita. Percaya? Oke. Siapa di sini sudah mengalami Tuhan bicara dalam hidupnya secara audible? Sudah pernah? Sudah pernah. Baru-baru ini pas lagi di sini atau dulu? Sebelum di luar. Oh, di luar. Oke. Ada lagi? Oke. Wow, saya cuma punya waktu 4 menit. Oke, gini. Saya dulu, saya ceritanya gini aja. Saya ini cucu Nadia. Saya punya oma, adalah orang yang kalau berdoa dari jam 3 pagi sampai jam 7 pagi. Dia dengar Tuhan audible, dan kesaksiannya bukan dari keluarga kami saja. Satu kampung itu, dan juga kampung-kampung di sekitarnya tahu bahwa dia adalah orang yang mendengar suara Tuhan. Dan cukup mengerikan, punya oma yang kan ambilnya tajam, saudara. Hidup kami itu, saya ingat waktu SD, kami itu agak-agak serem kalau ada telepon bunyi subuh-subuh. Kalau ada telepon jam 3 pagi, jam 4 pagi itu pasti oma telepon. Dan kalau oma telepon pasti ada teguran yang keras. Nah, anak oma itu ada 10, dan 10-10-nya semua ketakutan kalau terima telepon subuh. Karena pasti akan ada teguran yang sangat keras, bicara soal nanti Tuhan bicara soal ini, bicara soal ini, bicara soal ini. Jadi saya bertumbuh tuh dengan Tuhan itu bicara, tapi ke oma, ke kita nih enggak. Saya dulu mikirnya gitu. Kenapa? Karena dia terlihat kok kalau emang ya Tuhan bicara sama oma, ya kenapa sama papa saya nggak bicara? Kenapa saya sama saya nggak bicara? Kenapa sama kakak saya nggak bicara? Gitu. Jadi kayaknya memang Tuhan hanya bicara dengan hamba-hamba Tuhan atau penatua begitu Pak. Sampai waktu itu saya umur 18 tahun ada istri pendeta di mana tempat saya berjemaat ngomong gini, enggak loh. Tuhan bisa bicara sama kamu. Siapapun kamu, selama memang kamu merindukan suara Tuhan, kamu bisa dengar apa yang Tuhan mau dalam hidup. Saya bilang, ini baru buat saya. Karena saya berpikir enggak gitu. Saya berpikir ya cuma nabi yang bisa dengar Tuhan atau minimal pendeta lah.
gitu ya, atau ya dalam hidup saya oma gitu kan ya. Lalu saya mulai mengambil sebuah langkah ekstrim hari itu. Saya berlutut setiap pagi, saudara, dari jam 4 sampai jam 5 pagi. Dan bukan seperti kebanyakan orang yang doa meminta-minta ini dan lain-lain. Hari itu saya masih SMA, saya cuma berlutut, saya bilang ini, Tuhan, pendeta itu bilang bahwa Tuhan gak cuma bicara sama hamba Tuhan saja. Saya mau dengar, kalau memang Tuhan bicara, saya mau dengar Tuhan. Jadi setiap pagi doa saya itu, Tuhan, saya mau dengar suara Tuhan. Saya berlutut tiap hari, jam 4 sampai jam 5 pagi. Benar-benar berlutut. Itu ketiduran, ya pegel, ya dingin, Bandung dulu dingin, saudara. Sampai akhirnya saya benar-benar mengalami Tuhan bicara sama saya secara audible. Saya itu waktu itu lagi cuci piring malam-malam, saudara. Saya ingat itu jam 7 malam. Jam 7 malam kami baru beres makan malam, jadi mama saya masih di ruang makan. Jadi kayak anggaplah ini tempat saya cuci piring ya. Di luar situ tuh ya ruangan makannya. Saya lagi cuci piring di sini. Tiba-tiba ada suara ngomong gini, kamu buka ayat ini, dan itu suara menggema di dalam dan di luar kepala. Itu mengerikan sekali. Dan buat anak SMA yang baru belajar banget tentang kekristenan, tentang bagaimana mendengar suara Tuhan dan lain-lain, itu cukup horor sebenarnya. Kan kaget kan lagi cuci piring, kok ada suara laki-laki, sementara yang di rumah sama saya cuma mama saya dan perempuan dong, suaranya kan beda banget ya, gitu kan. Jadi itu horor sekali. Tapi saya belajar untuk taat dengan suara itu. Jadi saya nggak heboh, saya nggak bilang ini mama apa dan lain-lain, enggak. Saya beresin cuci piring dengan deg-degan sekali. Saya balik ke kamar saya. Lalu saya buka ayat itu. Sejujurnya ayatnya saya lupa. Tapi bagaimana hari itu Tuhan membuka pendengaran saya untuk saya benar-benar bisa mendengar seperti seorang murid itu mengubahkan hidup saya sampai sekarang. Nah, saudara, keuntungan kita bisa mendengar suara Tuhan adalah ketika kita ini menjadi domba-dombanya, firman Tuhan bilang kita mengenal suaranya. Jadi kalau Anda memposisikan diri menjadi dombanya Tuhan, for sure, dia guarantee, dia jamin, kita pasti dengar suaranya. Nah, jadi semua ayat firman Tuhan itu saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ada firman yang berkata, oke, kalau Anda mau lebih tajam untuk mendengar suara murid, Anda bangun pagi. Itu firman kebenaran firman Tuhan. Suatu saat pasti telingamu akan dengar apa yang Tuhan bilang. Karena firman Tuhan bilang telinga. Firman Tuhan bilang secara spesifik. Tapi kalau Anda mau yakin ada sebuah jaminan di mana Anda bisa dengar Tuhan, firman Tuhan berkata ini, domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi nggak mungkin kita jadi anak Tuhan dan nggak bisa dengar suaranya. It's impossible. Masalahnya adalah, mau nggak Anda bayar harganya? Untuk ketika Anda punya waktu, bukan kita menyisihkan. Menyisihkan itu kan sisa ya. Kita pindahkan mentalitas ini. Anda ambil waktu yang terbaik, di mana waktu itu tidak ada yang boleh ganggu Anda. Anda duduk dan belajar untuk Tuhan. Setuju. Itu mengubahkan hidup saya. Saya juga bukan orang baik-baik semua. The reason kenapa saya melakukan pelayanan penjara adalah karena saya pun pernah di penjara di luar sana. Lebih menyedihkan Anda di luar terpenjara, nggak ada yang tahu bahwa Anda terpenjara, Anda di luar. Tapi kalau di sini kan semua tahu ya, akan sangat mudah membenarkan sebuah kesalahan yang terlihat. Tapi kan kalau di luar sana kok kita piala Oscar semua ya kan, betul ya? Anak-anak Kristen itu piala Oscar semua, kalau pura-pura tuh nggak ada yang tahu. Loh, saya itu dugem ya dari SMA. Jadi waktu saya belajar suara Tuhan itu masih dugem, masih saudara. Piala Oscar-nya jagoan. Sampai SMA, sampai saya lulus kuliah, saya dugem, mama saya tuh nggak tahu loh. Saya tetap pelayanan di gereja, nobody knows. Saya itu kalau dugem ya, dulu ke Jakarta Selatan, nyetir dari Bandung, udah gitu minggu paginya lagi tuh udah ada lagi di Bandung untuk ke gereja bareng sama keluarga saya. Gak tidur. Dan gak ada yang tahu. Nah, kalau dulu kalau ada. Nah, jadi ini produk grace ya begini.
produk keselamatan anugerah Tuhan begini. Lebih baik ada sebuah kesalahan yang terlihat jadi bisa dibenerin. Kalau kita ini semakin pintar menyembunyikan ya, semakin piala Oscar, begitu jeger, susah saudara benerinnya. Itu kita skip ya. Itu pertobatan. Nah, ketika Anda bisa duduk kaki Tuhan, setiap kali Anda naik, jadi ini ya prosesnya. Ketika Anda ini bisa duduk di kaki Tuhan, menjadi domba yang mendengarkan suaranya. Lalu di situ Anda membangun mezbah. Ketika Anda membangun mezbah, sistemnya gini. Mezbah itu dibangun, ada sesuatu yang naik ke hadapan Tuhan. Hukum roh itu begini. Harus ada yang naik dulu ke hadirat Tuhan. Baru ada yang ilahi turun. Anda bisa lihat polanya dari zaman Abraham begitu. Abraham mau dapat anak waktu itu kan ada malaikat lewat, dia mempersembahkan korban. Betul? Ingat gak? Nanti Anda boleh baca lagi ya. Saya cuma punya waktu sedikit. Nanti Anda boleh baca lagi kitab Kejadian. Kalau Anda mau baca soal ketaatan, itu Abraham itu banyak banget soal ketaatannya. Bagaimana dia mempersembahkan korban, bagaimana dia mempersembahkan Ishak, bagaimana dia keluar dari Ur Kasdim. Itu bicara soal ketaatan. Kenapa? Karena kita disebut keturunan Abraham. Kenapa? Karena Abraham itu punya value yang sangat penting di hadapan Tuhan soal ketaatan. Dan ketaatan Abraham itu dalam Alkitab dihitung sebagai sebuah kebenaran. Oke, sampai sini paham dulu ya. Saya berdoa tidak terlalu cepat. Dan saya berdoa kalau Anda bisa rekam, nanti Anda putar lagi. Nah, benefitnya ketika Anda menaikkan sesuatu korban di hadapan Tuhan, yang ilahi itu turun. Yang ilahi turun itu maksudnya begini. Ketaatan membuat kita meletakkan sesuatu atau mengorbankan sesuatu. Contoh, you choose to forgive. Memilih untuk ya udah saya ampuni deh Tuhan. Memilih untuk oke, Tuhan, kalau misalnya memang ini yang terbaik, I choose to follow you. Itu Anda sedang mempersembahkan korban. Itu jadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Yang tahu cuma kita dan Tuhan. Daging kita potong. Nggak perlu kita kayak mempersembahkan. Anda potong dulu lembu, enggak. Anda persembahkan kedaginganmu, itu sudah korbannya. Anda memilih untuk bangun subuh dan tidak melanjutkan tidur, lalu Anda benar-benar berdoa, itu sudah menjadi korban di hadapan Tuhan. Nah, ketika Anda naikkan korban itu, yang ilahi itu turun, biasanya berurusan dengan apa yang paling Anda potong dalam hidupmu. Contoh misalnya gini ya. Kalau Anda mempersembahkan kedaginganmu, Tuhan akan memberikan sebuah perkara rohani yang sangat kuat. Contoh misalnya, Anda butuh karunia, dia beri karunia. Anda butuh ketajaman, dia beri ketajaman. Jadi itu akan selalu ada pertukaran ilahi ketika Anda memilih untuk mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan. Contoh misalnya gini, saya memilih untuk mempersembahkan kemalasan saya. Dengan cara saya bangun lebih pagi dibanding orang lain, saya berdoa lebih lama dibanding orang lain, dan Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan anugerah buat saya menjadi orang yang sangat rajin. Jadi ketika apapun yang kita korbankan naik ke Tuhan, Tuhan akan menurunkan sesuatu yang biasanya berurusan dengan apa yang menjadi korban kita. Ini saya nggak jualan obat ya. Banyak orang akhirnya menyalahgunakan ini sebagai prosperity gospel. Anda tabur uang untuk pelayanan. Taburnya dengan hati yang benar tapi ya. Anda kan dapat uang. Jujur aja, saya apa adanya. Saya pernah cuma mempersembahkan gini, Tuhan, saya lagi bokeh banget nih. This is the last 20,000 that I got. Ini 20,000 terakhir Tuhan yang gue punya. Kagak tahu nih pulangnya nanti gue bensinnya pakai apa. Kagak tahu besok gue makan apa. Lagi bangkrut-bangkrutnya, but this is the best that I have. Ini yang terbaik yang gue punya cuma 20,000. Sesak saudara ngasihnya ke pendeta. Malu lagi, udah gitu kan orang-orang pada datang bawa amplop kan tebel-tebel ya. Saya mah udah kagak pakai amplop, 20,000 lusuh udah terasa paling gembel hari ini. But I can tell you, ketika Anda mempersembahkan sesuatu dengan hati yang benar,
Dan saya nggak ngedumel, saya nggak bilang, mana katanya Tuhan benar, saya cuma punya 20 ribu. Enggak, saya nggak ngomel, saya nggak bilang cuma 20 ribu dan lain-lain, enggak. Saya cuma bilang gini, if this is the best that I can give Tuhan, 20 ribu terakhir saya mau mempersembahkan yang terbaik. Nggak tunggu lama, jutaan datang dalam waktu 1 minggu. Jadi ingat tagline saya hari ini, divine exchange. Ini yang tidak banyak gereja ajarkan, pertukaran ilahi. Anda memilih lepaskan pengampunan. Jangan kaget tiba-tiba Anda bisa punya pelayanan kesembuhan ilahi atau inner healing. Kenapa? Karena ketika Anda mempersembahkan kebencianmu, memilih untuk mengampuni, dari sini kan mengalir mata air kehidupan. Betul? Betul. Dan ketika dari situ udah kebuka nih bendungannya mata air kehidupan, Anda duduk aja sama orang. Orang bisa merasakan kasih itu. Kagak perlu teping-teping dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuh orang. Kenapa? Mata air kan kagak perlu ada kayak jrot gitu kan. Mata air kan yang ngalir aja kan. Alami. Iya kan? Ya enggak? Iya kan? Mata air kan cuma ditaruh di situ, basah pokoknya. Nah, bayangkan mata airnya adalah mata air kehidupan, basah. Saya sungguh berdoa. Apa yang saya bagikan hari ini, walaupun sangat singkat, waktu saya habis, itu bisa benar-benar menolong Bapak Ibu Saudara. Gak boleh. Tadi kata gak boleh. Cuma boleh 1,5 menit. Iya, sama stafnya. 10 menit lagi, oke. Ya. Sampai sini nangkap ya. Oke. Yang pertama yang saya tadi mau bagi adalah bagaimana Anda membangun mesbah pribadi sehingga kepekaan Anda bertambah. Ini teori. Prakteknya gimana? Itu gimana dengan Bapak Ibu Saudara masing-masing. Ya, Anda mau ngambil jamnya subuh ya boleh. Anda mau ngambil jamnya tengah malam ya boleh. Anda mau ngambil jam-jam yang harusnya Anda mungkin tidur siang, Anda membangun mesbah di situ boleh. Tapi firman Tuhan bilang kalau Anda mau cepat tajam, ambil waktu subuh. Saya ketemu dengan hampir semua hamba Tuhan yang tajam sekali mendengarkan suara Tuhan. Semua, saya ngomongnya, semua doa subuh. Enggak ada yang enggak. Tidak ada yang tidak. Satu-satunya cara, firman Tuhan bilang, kalau Anda mau tajam, bangunnya lebih pagi. Kenapa? Yesus pun melakukannya. Kalau Anda ngecek nanti di seluruh perjanjian baru, ditulis begini, ketika Yesus itu menghadap Bapa selalu sebelum matahari terbit. Ya, sebelum matahari terbit itu berarti kurang lebih dari jam 4 sampai jam setengah 5 pagi. Kalau di rumah saya matahari terbit jam 5 udah mulai terang, gitu kan ya. Tapi kalau Anda mau benar-benar tajam, Anda boleh ngecek dengan Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi saksinya, Anda akan tajam tiba-tiba. Karena gini loh, kayak tadi kakak ngomong bilang kan, ada suara yang ngomong gini, ada suara yang ngomong gini. Yes, itu betul. Tapi satu lagi saya mau memperlengkapi ya. Kalau Anda cuma doa subuhnya aja, Anda tidak perlengkapi dengan firman, akhirnya Anda akan menjadi orang yang rada fokus-fokus. Kenapa? Nggak tahu suara Tuhan atau bukan. Nggak ada dasar firmannya. Jadi Anda harus perlengkapi benar-benar kaki kanan, kaki kiri ya. Anda doa paginya, oke. Anda baca firmannya juga jangan bolong-bolong. Kenapa saya bilang jangan bolong-bolong? Gini, pengalaman saya sebagai anak Tuhan dan menjadi hamba Tuhan, bicara soal mendapatkan suara Tuhan dan bicara soal bagaimana melakukannya, itu dua hal yang berbeda amat, saudara. Anda bisa dapat suara Tuhan gitu ya. Anda doa pagi dan dengan ajaib Tuhan bicara ini, bahkan mungkin memberikan sebuah instruksi bagaimana how to run the business, bagaimana Anda berurusan dengan orang lain, bagaimana untuk mengkonseling dan lain-lain. Itu keren banget. Tapi untuk mengeksekusinya, untuk melakukannya, kalau Anda nggak baca firman, somehow nggak bisa. Contoh misalnya gini ya, hari ini ada sebuah firman disampaikan, lalu Anda mendapatkan rema gitu. Oke, fine, dalam nama Yesus, amin, saya sepakat. Mulai besok saya mau doa pagi, jam 4 pagi, seperti yang Yoha bilang gitu ya. Anda nggak baca firman hari ini, kurang dari 50% kemungkinan Anda besok bisa bangun subuh dan berdoa seperti yang saya bilang. Kenapa? Saya bercoba.
Anda boleh dapatkan suara firman, Anda boleh dapatkan nubuatan, semuanya heboh-heboh. Anda nggak baca firman ya, dagingnya ini tuh nggak bisa ngubah. Somehow ada yang aneh dengan Anda baca firman. Saya nggak bilang Anda harus lalu tiba-tiba menjadi ahli kitab yang sakti gitu ya, baca firman langsung ngerti semua. Enggak, kita mah realistis aja. Kalau nggak ngerti ya tinggal ngomong, Tuhan, saya ini belum ngerti, but I want to still keep going on. Saya mau tetap baca. Ya baca aja terus. Setiap kali Anda merasa kekurangan hikmat, bacalah Amsal karena itu membuat kita pinter. Kalau Anda mau membangun hubungan dengan Tuhan, coba baca terus kitab Mazmur sehingga Anda bisa dengan Tuhan heart to heart. Anda mau belajar tentang Yesus, ya bukalah perjanjian baru gitu. Tapi jangan tinggalkan baca firman-Nya. Oke? Jadi tadi yang doa pagi, baca firman, membangun mesbah sehingga terjadi sebuah pertukaran ilahi antara Tuhan. Dan ketika Anda menjalani hidup hari demi hari, ketika benar-benar Roh Kudus itu turun, kuasanya itu bisa tinggal, nggak mampir, saudara. Ya, dalam perjanjian lama, Roh Tuhan itu mampir. Contoh, Simpson, ketika ketidaktaatan itu ada dalam hidupnya dia, Roh Tuhan mundur kan? Ya kan? Ingat waktu rambutnya dipotong, aduh. Yang Anda boleh baca lah nanti ya di kitab Hakim-Hakim ya. Nanti belajar di kitab Hakim-Hakim sebuah ketidaktaatannya Simpson ketika rambutnya dipotong membuat Roh Tuhan mundur. Kenapa? Ketidaktaatan. Tapi ketika Anda punya fondasi-fondasi ini, Anda berdoa dengan baik, membangun mesbah dengan baik. Gini ya saudara ya, membangun mesbah itu bukan cuma Anda duduk atau berlutut dalam hadirat Tuhan, ambil gitar lalu gejreng gitu terus nyembah teriak-teriak, bukan. Tapi Anda tahu bahwa ketika Anda melakukannya, your heart connects to God. Hatimu ini connect banget dengan Tuhan. Jadi ada hamba Tuhan yang bilang gini ya, ini quote, saya lupa hamba Tuhan siapa nih. Jangan tinggalkan mesbah itu sebelum Tuhan menyentuh kamu. Saya lupa siapa orangnya ya. Aduh, itu orang bijak sekali. Cuma saya lupa. I don't remember dia orang lokal atau internasional, saya lupa. Jadi banyak orang baru opening dia. Terima kasih Tuhan, ngeneng-ngeneng. Oh, kayaknya udah enak ya, udah selesai. Jangan, saudara. Saya nggak bilang bahwa Anda harus nyembah heboh berjam-jam setiap hari, enggak. Tapi pastikan dalam momen-momen hidup kita ini, ketika Anda disembah Tuhan, sampai Anda berasa ada sentuhan Tuhan itu yang di dalam. Ya bisa Anda mungkin nangis, bisa mungkin Anda ketawa-ketawa sendiri. Saya juga pernah ketawa-ketawa sendiri, saudara, dalam hadirat Tuhan. Atau mungkin tiba-tiba ya, Anda nih ngerasa gini, ini kesaksian saya pribadi. Waktu Anda lagi berdoa dan penyembahan itu begitu kuat, otak ini kayak ada yang tembusin jarum, bles gitu. Tiba-tiba ide keluar banyak sekali. Kita jadi lebih pintar aja gitu. Jadi ketika Roh Kudus turun atas kamu, kamu menerima kuasa itu bukan cuma orang Kristen yang jual obat, saudara. Jadi pastikan nih ketika Anda punya waktu ekstra banyak di tempat ini ya, garap tuh semua ilmunya. Bahasa saya gitu, ya bertambah sesakti-saktinya. Jadi keluar Anda jadi Superman gitu, saudara. Beneran saya nggak baca dulu. Mungkin kedengarannya lucu, ya betul sih. Tapi pastikan Anda keluar jadi Superman. Sekarang kan udah tanggung di dalam ya. Ya pakailah waktu-waktu ini dengan segenap hikmat, segenap kepintaran, take advantage dari semua yang Tuhan kasih sekarang ini. Kita ini harus jadi orang Kristen juga pintar, saudara. Dalam segala situasi yang ada, pastikan Anda take advantage itu menjadi sesuatu yang menguntungkan kerajaan surga. Kalau saya di luar, ya saya pastikan saya menggunakan waktu saya di luar semaksimal mungkin supaya saya bisa memberi keuntungan untuk kerajaan surga. Nah, kalau Anda lagi kuliah di sini, ya pastikan Anda mengambil semua yang terbaik saripati yang bisa Anda dapat di sini, sehingga kalau jadi orang lebih sakti. Ya gitu aja. Ya nggak mungkin rugi amat dong. Anda di sini ambil waktu banyak terus di luar jadi orang biasa-biasa lagi. Rugi toh, ya kan?
saudara. Ya, jadi tanpa bermaksud menggurui, enggak. Cuma kerinduan saya adalah semua orang mengalami kuasa Tuhan yang real. Walaupun kesannya kita menjadi seperti Thomas yang harus cucukin dulu, bukan gara-gara soal kita nggak percayanya, saudara. Tapi sayangnya memang sudah terlalu banyak orang menyalahgunakan nama Tuhan di luar sana. Ngomong ini dari Tuhan, itu dari Tuhan. Tapi kalau bicara soal kuasa, bicara soal kebenaran, nggak bisa dicek. Saya rindu Anda semua. Saya nggak tahu mungkin ada persentuhan dengan orang yang mungkin belum kenal Tuhan Yesus, yang di seberang sana mungkin, kan banyak ya. Ada yang sakit, Anda bisa doain. Tiba-tiba sembuh di depan mata, apa nggak jadi heboh tiba-tiba. Sembuhnya dalam nama Yesus sembuh gitu tiba-tiba. Apa nggak heboh? KKR kan tiba-tiba ya. Nggak perlu ada pemusik ya, nggak perlu ada yang khotbah, enggak. Dalam nama Yesus sembuh, benar-benar sembuh gitu. Satu kesaksian penutup, saudara. Saya bersyukur dalam hidup saya kenal banyak orang yang main okultisme, main dukun, itulah bahasanya ya. Kenapa? Karena dari mulut mereka itu lebih jelas sebenarnya mana sih orang Kristen yang benar-benar Tuhan, mana yang enggak, di mata mereka lebih jelas. Nah, sahabat saya dulu adalah orang yang main okultisme agak-agak heboh, saudara. Jadi kami berteman dalam keadaan dia masih main ilmu, gitu kan ya. Nah, waktu itu kami ke gereja bareng. Dalam keadaan saya nggak tahu dia main ilmu. Terus suatu hari dia bilang gini, ya lo tau nggak sih gue main ilmu? Hah? Saya kaget, saya bilang gini. Iya, gue main ilmu sampai gini-gini, gue sampai di bla 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 panjang. Satu perkara yang dia bilang gini, kamu dan teman-teman kamu ini, saya tahu kalian ikut Tuhannya sungguh-sungguh. Maksudnya gimana? Kan kita kan baru pulang dari gereja bareng, dan gereja tempat kami beribadah hari itu bukanlah tempat saya beribadah. Kami ke tempat temannya dia. Jadi saya nggak sebut namanya, dia bilang gini, di gereja ini orang-orangnya nggak bersinar kayak teman-teman kamu, katanya. Saya bilang, maksudnya gimana? Iya, pokoknya kamu dan teman-teman kamu itu sinarnya itu menyilaukan, katanya. Jadi ilmunya saya itu nggak bisa ngutik-ngutik, mendekat aja susah. Saya kaget, saudara. Maksudnya gini ya, saya jadi orang Kristen juga bukan orang yang main talking sana sini coba-coba ilmu, enggak, buat saya terlalu berbahaya lah gitu ya. Tapi ketika itu keluar dari perkataan orang yang main ilmu secara direct ke kita kan, oh ternyata kesungguhan kita di dalam Tuhan itu tuh ada buktinya gitu. Kuasa yang berjalan di dalam kita itu real. Misalnya dia waktu itu didatengin orang untuk melepasin dari ilmu sihir. Dia ngomong gini, sorry, gue mah gak bisa yang gini-gini. Yang bisa mah yang maksudnya saya gimana sih bilang? Lu mah bisa. Saya bilang gini, lu gila kali ya. Saya belum pernah. Wah, maksudnya sihir yang sampai kotak-kotak darah gitu loh, saudara. Saya kan yang gak berani ya. Maksudnya kalau sama pendengarnya saya berani nih. Ayo kita rukuk bareng-bareng. Ini one on one. Saya benar-benar one on one, saudara. Ini terakhir, ketaatan. Saya bilang gini, Tuhan, if this is you, saya mau. Ya udah, saya lakukan, saudara. Ya. Anda tahu? Saya bilang gini, oke, kita berdoa malam ini, kita panggil orangnya besok. Kami berdoa malam itu ya, saudara. Itu setan tuh benar-benar datang mengganggu setiap kami yang berdoa. Jadi kami itu doain 4 orang. Saya didatangin setan di tempat kakak saya. Teman saya yang main ilmu hitam digangguin setan sampai ke apartemennya. Teman saya yang kakaknya yang mau dilepasin itu kalau nggak salah ranjangnya sampai digoyang-goyang itulah, pokoknya serangan iblis itu real banget. Tapi hari itu, besoknya ketika anak ini datang dari Bandung, saya doain. Saya cuma doain gini, kamu cuma butuh kasih dan lain-lain. Pokoknya gini ya, saudara. Kalau udah kepepet, tiba-tiba kayaknya suara Tuhan tuh kedengeran banget gitu. Serem banget lah soalnya. Soalnya gini, perang secara one on one dengan kuasa gelap langsung itu pengalaman baru buat saya. Kalau rempukan, amin, hayu. Kayaknya kalau bahasa lo udah paling keras gitu ya. Kalau 1 lawan 1 tuh horor juga ternyata gitu. Jadi, singkat cerita,
nggak ada ayo mau muntah gitu, nggak ada, saudara. Beneran nggak ada. Saya cuma doain, saya pegang ini di belakang leher. Saya cuma berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, pulihkan hatinya. Nangis, saudara, tapi itu nangis ya. Tiba-tiba dari badannya kayak keluar angin dan bus gitu keluar sampai ke lorong tempat kami mendoakan gitu. Dan teman-teman saya nunggu di lorong itu ngerasa angin itu lewat gitu. Ya, saya kaget, teman-teman di luar juga kaget. Cuma saya cuma belajar taat. Nah, itu kuasa yang turun ketika Roh Kudus turun atas kita. Nggak harus pendeta, nggak harus penatua. Anda bersedia aja, taat aja, percayalah Tuhan yang di dalam kita itu memampukan kita melakukan. Oke? Cukup kali ya? Boleh kita bangkit berdiri sama-sama, kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Boleh buka tangan semuanya? Kami berdoa dalam momen-momen ketika kami menanti-nantikan Roh Kudus. Hamba berdoa Tuhan Roh Kudus, landa umatmu sekali lagi. Invest something in their life. Tanam sekali lagi sesuatu dalam hidup mereka. Suatu dinamis, kuasa yang seperti dinamit itu Tuhan. Kuasa yang pernah turun ketika Petrus berkhotbah dan semua orang bertobat. Kuasa yang turun dan bayangan Petrus menyembuhkan banyak orang. That kind of power, Father God. Roh Kudus, ketika mereka ambil waktu untuk pribadi dengan Tuhan, mari singkapkan, turunkan roh hikmat pewahyuan, pengertian, sehingga mereka menjadi makhluk-makhluk supranatural di dalam Tuhan. Berjalan sungguh-sungguh dengan kuasa yang nyata Tuhan. Sehingga mereka bisa berkata, bukan dari kata orang saja aku dengar tentang Tuhan, tetapi aku sendiri mengalaminya. Hamba berdoa Tuhan, keintiman itu tidak pernah lepas dari hidup anak-anak. Ada pemulihan, kesembuhan, penghiburan, ada hikmat yang menyertai mereka, sehingga mereka bisa menggunakan waktu-waktu yang ada Tuhan, dan menggunakannya untuk keuntungan kerajaan surga. Terima kasih, hamba berdoa proteksi Tuhan sempurna. Kuasa darah Yesus menaungi mereka secara utuh, tidak ada kuasa gelap bisa menyentuh hidup mereka. Intimidasi apapun, serangan pikiran dari kuasa gelap kami hancurkan dalam nama Yesus. Semua identitas lama disolek dalam nama Yesus. We speak God's identity, identitas Tuhan yang turun dan menguasai hidup anak-anak. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya hamba berdoa, biarkan Kau yang memberkati dan melindungi mereka. Kau menyertai mereka dengan wajah-Mu dan memberikan mereka kasih karunia. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada mereka, memberikan mereka damai sejahtera. Mereka diberkati, dan inti hamba berdoa bukan cuma asal bicara. Mereka jadi kepala dan tidak lagi menjadi ekor. Engkau memindahkan mereka dari belakang ke depan Tuhan. Sudah selesai masanya, Engkau ada di belakang. Dalam pemulihan Tuhan yang ajaib, aku berkata dalam nama Yesus, Engkau akan kembali dipindahkan ke depan. Aku melihat Tuhan memindahkan engkau ke posisi-posisi strategis. Mari terima dengan iman bahwa apa yang Tuhan bicara dalam hidupmu, ya dan amin. Diberkati dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.